Then the governor's soldiers took Jesus into the praetorium and gathered the whole company of soldiers around him. They stripped him and put a scarlet robe on him, and then twisted together a crown of thorns and set it on his head. Then they led him away to crucify him. They came to a place called Golgotha, which means the place of the skull. There they offered Jesus wine to drink, mixed with gall, but after tasting it, he refused to drink it. When they had crucified him, they divided up his clothes by casting lots, and sitting down, they kept watch over him there. Above his head, they placed the written charge against him: "This is Jesus, the King of the Jews." From noon until 3 in the afternoon, darkness came over all the land. About 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, my God, why have you forsaken me?" Immediately, one of them ran and got a sponge. He filled it with wine vinegar, put it on a staff, and offered it to Jesus to drink. And Jesus cried out again in a loud voice, "Father, into your hands I commit my spirit." When he had said this, he breathed his last. Ya, shalom, saudara. Shalom. Adakah orang di tempat ini? Ya, pada hari ini ya kita merayakan memperingati ya kematian Yesus di atas kayu salib. Ya. Kok kayaknya sinyalnya. Oke ya. Jadi hari ini kita memperingati kematian Yesus di kayu salib ya. Jumat Agung. Ya. Kita harus benar-benar ya, beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan hari ini ya, pemerintah Indonesia memberikan tanggal merah ya, menghormati, kenapa mic-nya ngumum, menghormati kematian Yesus di kayu salib, supaya kita semua umat Kristiani bisa datang ke gereja, beribadah kepada Tuhan, memperingati penderitaan Yesus dan kematian Yesus di kayu salib. Kalau pemerintah saja menghormati Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan memberikan tanggal merah bagi kita supaya kita beribadah, tetapi kadang-kadang kita sendiri umat Kristiani tidak menggunakan hari libur ini untuk datang ke gereja, beribadah, memperingati Yesus yang mati bagi kita, malah dipergunakan ke Puncak, ke Bogor, ke Bandung, ke mall. Boleh, tidak ada larangan kita untuk pergi di hari libur, tetapi kita harus beribadah dulu pada Tuhan. Karena pemerintah memang sudah kasih kita hari libur untuk memperingati kematian Yesus. Tapi anehnya kita sendiri tidak mau memperingati kematian Yesus. Sangat disayangkan saudara. Ya. Hari ini kita belajar tentang redemption dan sanctification. Apa artinya nih? Artinya adalah penebusan dan juga pengudusan. Ya. Ada 4 tahap keselamatan yang harus kita lalui. Pertama, yang pertama adalah redemption atau penebusan dari dosa manusia. Ya. Yang kedua adalah sanctification, pengudusan, ya, penebusan, pengudusan. 2 poin ini kita akan bahas hari ini ya. Proses pengudusan setelah penebusan dosa. Yang ketiga, justification, pembenaran melalui iman. Glorification, yaitu apa saudara? Kemuliaan, kehormatan dan kemuliaan yang akan diterima orang-orang kudus, yaitu menerima mahkota kehidupan di surga kelak, saudara. Jadi nanti hari ini kita belajar poin pertama dan poin kedua. Yang pertama adalah redemption, penebusan atau penebusan dari dosa. Apa arti kata penebusan? Ditebus, apa artinya saudara? Penebusan artinya apa saudara? Biasanya kita kalau bilang tebus, menebus tuh kita ingat apa? Hah? Hutang, ya kan? Hutang. Ya kan? Hutang, yaitu hutang dengan menyerahkan sertifikat rumah. Ya, sertifikat tanah, dengan menyerahkan BPKB, mobil,
BPKB, apalagi? Emas juga bisa, ya kan? Dan juga kita mungkin juga bisa menggadaikan kita punya HP. Ada kan Idan Mogot tuh? Penggadaian terima penggadaian HP kan? Ya kan? Ada kan? Laptop, ya. HP, laptop itu yang harus kita tebus. Jadi kalau kata tebus itu ada kata hutang, ya. Jadi kalau kita punya sertifikat udah dia ada di bank atau di penggadaian, kita tidak bisa minta lagi karena kita bawa sertifikat, bawa BPKB, ya, diserahkan kepada bank, diserahkan kepada penggadaian, dan kita menerima pinjaman. Kita terima uang sebagai pinjaman. Kira-kira bisa nggak kita sebelum bayar kita ambil itunya, jaminannya? Nggak bisa kan? Gimana caranya? Bayar, ya kan? Bayar plus bunga, ya kan? Baru bisa diambil kita punya sertifikat. Kalau misalnya gagal bayar gimana? Disita. Ya. Jadi sertifikat kita itu dikuasai bank, dikuasai oleh penggadaian, itu kita yang menyerahkan. Ya, kita yang menyerahkan. Amin saudara. Dan kita harus membayar sejumlah uang, sejumlah utang kita, sampai lunas baru kita kembalikan itu sertifikatnya saudara. Jadi selama kita belum bayar atau gagal bayar, maka rumah atau properti atau mobil atau HP atau laptop atau kamera itu menjadi milik bank atau penggadaian. Dan mereka berhak untuk menjual. Demikian pula dengan hidup kita. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam sudah menyerahkan kuasa atas dunia ini kepada iblis, ya. Udah menyerahkan keturunannya dalam kuasa iblis. Jadi gara-gara Adam, ya, kita semua, ya, sudah di dalam penggadaian, dosa kita, neraka. Jadi sampai ada yang menebus kita. Amin saudara. Dan selama hidup kita di dalam dosa, kita butuh penebus. Kalau kita belum ditebus, kita tidak bisa keluar dari genggaman iblis, dari kuasa iblis. Karena manusia sendiri dengan sadar menyerahkan kuasanya, menyerahkan hidupnya ke dalam tangan iblis. Jadi saudara, kita semua seharusnya masuk ke neraka. Ya. Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua orang telah berbuat dosa. Ya. Semua orang, dari mana? Dari Adam. Ya. Adam itu seperti lokomotif. Ya. Ya. Adam manusia pertama, diciptakan yang terdepan yang pertama di antara semua manusia yang pertama. Demikian juga lokomotif, ada paling depan, ya, dan belakangnya gerbong-gerbongnya. Kalau lokomotif itu berjalan lurus di relnya, di treknya, di jalurnya, maka tetapi itu akan sampai ke tujuan dengan selamat. Tetapi kalau lokomotif itu mencang kiri, mencong kanan, miring kiri, miring kanan, dan dia keluar dari rel dan jatuh ke jurang, maka gerbong-gerbongnya semua jatuh ke jurang. Ya. Jadi demikian juga dengan hidup kita. Adam sebagai lokomotif, kita sebagai gerbong-gerbongnya. Adam jatuh dalam dosa karena tidak taat. Maka kita semua adalah manusia-manusia yang berdosa. Dan kita perlu penebus. Ya. Lihat ayatnya saudara. Roma 5:12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Oleh satu orang kita semua kena imbasnya. Jadi Adam menyerahkan hidupnya, keturunannya semua di dalam tangan iblis, dalam kuasa iblis. Dan kita sudah masuk ke neraka. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi kita harusnya masuk ke maut. Dan upah dosa adalah maut. Dan kita harus masuk ke neraka. Amin saudara. Kita manusia berdosa. Jadi kita perlu penebus. Kita percaya lagi. Roma 6 ayat 16.
Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Adam dulu adalah hamba Allah, anak Allah. Dan dia taat, dan dia benar-benar mentaati kebenaran itu sendiri. Yang memimpin dia kepada kebenaran. Tetapi ketika Adam menyerahkan dirinya sebagai hamba dosa, hamba iblis, maka manusia semua taat kepada iblis juga. Maka kita tidak bisa keluar dari maut tanpa Yesus, saudara. Jadi jelas sekali bahwa manusia semua berbuat dosa dan upah dosa adalah maut. Dan hidup dunia ini sudah di dalam tangan setan atau iblis. Iblis mengambil kuasa atas dunia dari Adam. Dan manusia menjadi hamba dosa atau hamba iblis. Dan kita semua seharusnya masuk ke dalam neraka disiksa siang dan malam. Roma 6 ayat 20-21. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Artinya apa? Sebab waktu kita hamba dosa, kita terlepas dari kebenaran, keluar dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena sesudahnya semua itu ialah kematian. Jadi kita kasih ayat pembukaan dulu. Jadi jelas saudara, ya, kita berdosa dan kita harusnya mati dan kita harusnya masuk ke neraka. Karena upah dosa adalah maut. Ya. Jadi bagaimana kita bisa selamat? Pertanyaan itu kan. Jadi bagaimana Pak kita supaya tebus ya, dari kuasa iblis. Karena Adam tidak taat kan, dan diserahkan dalam tangan iblis. Bagaimana Pak kalau kita supaya bisa selamat? Karena dikatakan semua manusia berbuat dosa. Semua orang berbuat dosa. Bagaimana kita bisa mengambil sertifikat rumah kita, mobil kita dari tangan penggantian dari bank? Harus ada uang tebusan. Uang tebusan kurang serupiah pun nggak dilepas tuh. Utang 1 miliar, dia punya kopek tiong nggak bisa keluar. Harus sesuai jumlahnya dengan hutang-hutang kita plus bunga. Sama dengan kita saudara. Bagaimana kita bisa lepas dari dosa-dosa kita? Kan semua orang telah berbuat dosa. Tidak mungkin dong dua orang yang jatuh ke sumur, ya kan, dalam, bisa saling menolong. Nggak mungkin, sumur dalam nih. Ada 2 orang di dalam yang jauh sekali. 2 orang. Mereka panggul-panggulan, rangkul-rangkul, tarik-tarikan. Tetap tidak bisa menolong diri sendiri. Kecuali orang yang tidak di dalam sumur. Atau orang di luar sumur. Demikian juga saudara. Demikian orang semua berbuat dosa. Yang bisa menolong kita adalah orang yang tidak berdosa. Yang tidak hidup di dalam kuasa iblis. Yang tidak hidup di dalam dosa. Siapa itu? Yesus. Jadi hari ini kita merayakan meringati ya, kematian Yesus. Sebab kalau Yesus gak mati, kita semua masih jatuh dalam dosa. Maka di sini kayu salibnya ada Yesusnya. Ini Yesus sedang menebus dosa-dosa kita. Ditusuk kakinya, tangannya, mahkota duri, lambungnya ditusuk. Ya kan itu ada darahnya tuh. Ya kan? Ditusuk. Jadi kita lihat, supaya kita ingat ini loh Yesus. Pak kok salibnya ada Yesus Pak, itu kan bukan Kristen Pak. Loh justru ini ada Yesus tuh membuktikan bahwa ini salib Yesus. Kan ada 3 salib kosong, takutnya keliru yang lain kan. Maka dikasih Yesus bahwa benar-benar ini salibnya Yesus saudara. Jadi tanpa Yesus kita tidak bisa selamat. Ya. Kita balik kembali. Roma 5 ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang juga. Siapa? Yesus Kristus. Ya. Jadi tidak ada orang lain yang bisa menolong kita. Karena semua orang telah berbuat dosa. Baik itu rasul, nabi, tokoh agama, orang saleh, orang yang rohani,
semua tidak bisa menolong kita. Karena semuanya telah berdosa. Maka Allah bingung, Bapak surga, gimana nih? Di dunia nggak ada yang menolong. Yang bisa menolong adalah Yesus sendiri, anaknya yang tidak berdosa. Maka begitu besar kasih Allah Bapa kita kepada manusia. Sehingga diberikanlah anak yang tunggal untuk mati bagi kita. Untuk disalib bagi kita. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Tetapi hidup yang kekal. Amin saudara. Tapi anehnya hari ini tidak banyak orang ke gereja memperingati kematian Yesus. Padahal kita selamat dari Yesus saudara. Pemerintah pun mengizinkan kita hari libur untuk memperingati Yesus mati kayu salib. Tapi kita umat Kristiani justru lagi makan di mall. Lagi ke puncak. Lagi ke taman safari. Sangat disayangkan loh. Kita nggak menghargai Tuhan. Kalau kita nggak menghargai Tuhan, nggak menghargai pengorbanan Yesus, ya, maka kita tidak cinta Tuhan. Jadi kecintaan kita kepada Tuhan itu terlihat dari cara ibadah kita. Amin saudara. Maka hanya Yesus yang sanggup menolong manusia. Matius 1:21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Malaikat datang ke mimpi Yusuf. Dia berkata, Maria istrimu itu akan melahirkan Yesus dari Allah. Supaya semua manusia selamat. Jelas ini dari Allah. Jelas ini anak Allah. Sebab malaikat Tuhan turun ke dunia untuk memberitakan kelahiran Yesus. Ada nggak kira-kira kita yang lahir sebelumnya ada malaikat datang? Nggak ada kan? Lukas 2:11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi saudara, jelas sekali bahwa Yesuslah yang sanggup menolong kita. Yesuslah yang sanggup memberikan kita keselamatan saudara. Bahkan Yesus berkata, aku ini adalah jalan ke surga. Tidak ada nabi lain yang berkata demikian saudara. Kecuali Yesus. Kita lihat lagi ayatnya saudara. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu adalah darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercela. Jadi kita ditebus bukan dengan emas dan perak. Banyak orang berkata, aku bisa selamat ke surga kalau aku bisa banyak uangnya untuk amal. Ya kan? Untuk amal, amalnya banyak ditimbang, oh amalnya lebih berat. Ya kan? Lebih tinggi, lebih banyak daripada perbuatan jahatnya, masuk surga. Kalau perbuatan baik kita, amal kita menentukan kita masuk surga, nanti yang masuk surga orang kaya-kaya saudara. Gimana koruptor? Korupsi aja 5 miliar, yang 3 miliar kita kasih ke sosial, menolong orang, 2 miliar kita makan sendiri. Masuk surga apa enggak itu? Masuk surga. Karena mereka berkata, ditimbang dengan kebaikan kita. Dia korupsi 5 miliar, 3 M-nya dikasih ke amal, ke tempat ibadah, atau ke gereja, 2 M makan sendiri. Kalau itu kan demikian, maka dia masuk surga. Jadi banyak orang berpikir, aku ke surga karena berbuat baik, tidak jahat. Aku juga karena apa? Uangku banyak untuk amal. Dikatakan bahwa bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak dan emas. Ya kan? Jadi emas saudara berkilo-kilo, ya, kiloan, tidak bisa menebus dosa saudara sendiri, tidak bisa. Apalagi yang gram-graman. Aduh. Yang kiloan aja nggak bisa, apalagi yang gram-graman. Tidak bisa. Jadi jelas kita ditebus oleh darah anak domba. Ini darah anak domba. Di sini ada domba yang dipersembahkan. Ini ibu gembalanya kreatif. Jadi dikasih bakaran ya. Jadi taruh sini dan ini disembelih, dibakar. Ya. Jadi zaman dulu memang begitu saudara. Kalau orang mau menebus dosa, ada korban bakaran, keselamatan, korban banyak kan macam-macam kan, syukur. Nah,
Kalau keselamatan apapun dia akan pakai kambing, domba, sapi, lembu, ditaruh di mezbah untuk dibakar, saudara. Jadi hanya Yesus yang sanggup menolong kita. Orang lain tidak bisa menolong kita. Anak domba yang tak bernoda, tak bercacat. Zaman perjanjian lama, saudara, ya kan? Itu zaman Musa, zaman nabi-nabi. Orang Yahudi itu kalau mengorbankan domba, kambing, lembu itu yang jantan, yang tidak bercacat, tidak pincang, dan tidak mungkin kupingnya hilang sebelah, nggak ada, pincang nggak boleh. Jadi domba yang pincang tidak bisa dijadikan korban. Itu orang Yahudi zaman dulu, perjanjian lama. Maka harus benar-benar kambing domba itu sempurna. Nah, Yesus sebagai anak domba yang tak bernoda dan tak bercela. Maka Yesus bilang, kalau aku bersalah, di mana salahku? Coba tunjukkan. Gak ada yang berani. Kita baca Alkitab, saudara. Ada loh Yesus, kalau aku berbuat salah, di mana salahku? Tunjukkan dosa-dosaku. Bahkan berkali-kali Yesus ngomong, aku Tuhan, aku anak Allah. Allah surga Bapakku. Loh, mana ada nabi-nabi zaman dulu, zaman lama, rasul-rasul, orang-orang suci. Berani gak ngomong gitu? Gak berani. Karena memang mereka bukan Tuhan. Mereka manusia berdosa. Dan mereka semua nabi rasul butuh keselamatan. Yesus ngomong di Alkitab kita. Tertulis, gak ada yang nuntut tuh. Sampai sekarang gak ada yang nuntut. Karena Yesus kenapa berani? Karena dia adalah anak Allah. Dia berani ngomong gitu. Aku pemilik surga. Aku jalan ke surga. Lihat saudara. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa atau ke surga kalau tidak melalui aku. Kira-kira ada nggak yang berani ngomong gitu? Nggak ada. Mana ada nabi atau rasul atau tokoh agama, pendiri agama yang berani ngomong, aku jalan ke surga. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa ke surga, sampai ke surga tanpa melalui aku. Keren, saudara. Maka kita bangga punya Yesus sebagai Tuhan. Dia pemilik surga. Jadi dia berkuasa. Maka orang kalau berdosa tidak bisa masuk surga kalau dia nggak percaya kepada Yesus. Maka saudara, kita ambil keputusan hari ini. Kita bertobat. Tinggalkan dosa-dosa kita, saudara. Banyak orang tetap berbuat dosa, berbuat jahat. Kita sedang tidak percaya kepada Yesus. Tidak menerima Yesus sebagai tebusan. Maka kita tetap berdosa. Jadi Yesus sudah mati kayu salib sebagai tebusan, ya kan? Tapi kita nggak mau tebus. Udah gratis lagi. Hanya percaya pada Yesus. Bertobat dari dosa-dosa kita. Beribadah sungguh-sungguh. Tapi kita nggak mau menerima tebusan itu. Jadi tetap aja kita punya properti, mobil tetap di pengadilan, di bank. Nah kita juga demikian. Kita tetap masuk dalam kuasa iblis. Di dalam genggaman iblis. Karena kita menolak untuk ditebus, saudara. Jadi kita harus benar-benar putuskan hari ini. Yesus mati bagi kita. Disiksa bagi kita. Menderita bagi kita. Dan semua orang, semua nabi rasul tidak bisa kasih kita keselamatan. Hanya Yesus yang mau kita ditawarkan ini. Mau nggak selamat? Tapi kita menolak ditebus. Kita menghambakan diri kita dengan dosa. Menghambakan diri kita dengan perbuatan jahat kita. Masih ada orang jahat. Masih ada anak-anak Tuhan jahat-jahat. Saudara, kita harus bertobat. Benar-benar bertobat. Jangan cuma kita ke gereja. Ya kan? Keluar masuk, keluar lagi. Tetapi kita gak bertobat, percuma. Saya katakan kita gak bertobat. Kita ke gereja sia-sia. Buang waktu. Mending ke mall aja. Ya dong. Kita ke gereja itu coba untuk menyembah Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Tetapi kita tidak pernah sungguh-sungguh. Main-main terus. Ingat, ini akhir zaman. Ini akhir zaman. Bentar lagi selesai.
Bahkan dunia semakin jahat, semakin jahat. Bahkan kan dunia, negara-negara saling bertempur, berperang. Ini dah tanda-tanda akhir zaman, peperangan. Tapi kita tidak waspada, masih santai aja, masih malas ke gereja, masih ibadah, tidak mau bertobat-tobat, saudara. Nanti kalau benar-benar ini perang dunia ketiga, aduh saudara udah nggak ada waktu lagi. Benar saudara, ini zaman sudah dekat sekali. Saya udah wanti-wanti sama anak-anak saya, ayo ya, harus mulai baca Alkitab, rajin doa terus jangan sampai kita tertinggal. Saya selalu mendoakan anak saya dan anak saya, ayo tambah serius lagi, jangan banyak main game. Jadi di dunia ini saudara, kita banyak sekali pikirannya didistract oleh iblis, oleh kesenangan pribadi kita, hobi kita, ya kan, mal-mal. Jadi kita banyak dialihkan perhatian kita kepada keindahan dunia, hobi kita. Kita tidak mau fokus pada Tuhan, kepada akhir zaman, kepada rapture, pengangkatan. Nggak mau semua. Kita nggak pernah sedikit pun perhatian. Iya ya, kalau aku mati masuk mana ya? Coba tanya di sendiri, masuk mana kamu mati? Surga apa? Surga yang mana? Ya kan? Nggak bisa. Kalau saudara tidak benar-benar mau ditebus oleh Yesus, diridim oleh Yesus, maka kita masih di dalam tangan kuasa iblis. Kita masih dalam genggaman dosa. Dan kita akan masuk neraka. Maka saya dorong bagi semua jemaat tempat ini, maupun semua yang menyaksikan di online, kita ambil keputusan hari ini untuk bertobat. Bertobat itu tidak hanya percaya Yesus saja. Bertobat itu meninggalkan cara hidup yang sia-sia. Meninggalkan kejahatan kita. Meninggalkan dosa-dosa kita. Kita dijahatin orang, tidak usah balas. Tidak usah nyerang, tidak usah. Biar aja. Yang penting kita fokus ke Tuhan. Makanya iblis pintar saudara. Kita kadang-kadang sudah fokus pada Tuhan. Itu benar. Iblis kirim orang-orang untuk menggocok kita. Untuk nyakiti kita, menyerang kita, fitnah kita. Supaya kita emosi. Supaya kita marah. Kita membalas. Udah membalas, udah kita lepas dari Tuhan. Jadi saudara, kita benar-benar bertobat hari ini. Ya. Itu Yesus datang sebagai penebus dosa kita. Maka kita lihat Yesus di kayu salib. Yang kedua, sanctification, pengudusan. Proses pengudusan setelah penebusan dosa. Pengudusan adalah pemisahan, pemurnian. Tadi saya lihat di translate dari Google, ya. Arti dari pengudusan adalah pemisahan dari dosa, dimurnikan. Ya. Jadi kita masih jadi emas belum murni. Ya, jadi kita sudah percaya Yesus dan dibaptis, tapi kita belum murni. Harus dimurnikan, harus dikuduskan, harus disucikan. Seperti proses emas. Emas itu gak langsung murni. Dari biji pasir yang ada kandungan emasnya, itu diayak, diproses, dipanaskan 1400 derajat, campur kimia, campur apa. Nanti itu materi-materi besi itu keluar semua, naik. Dan dipanaskan lagi. Saya baca ada 7 proses pemurnian dari emas sampai emas itu benar-benar murni. Dipanaskan itu 7 kali saudara. Dipisahkan dari kotoran-kotoran, dipisahkan dari biji-biji besi yang masih menempel. Demikian pula itu sebagai pengudusan, penyucian. Kita diproses, kita terima Yesus, yes, dibaptis, yes. Itu awal. Tapi kita masih hidup dalam dunia. Masih ada kemungkinan kita jatuh dalam dosa lagi. Jadi kita udah selamat, ya, udah disucikan. Tapi saudara, kita perlu pemurnian. Kita lihat ayatnya saudara. 1 Korintus 6 ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu jahat. Banyak sekali sebenarnya dia jahat, ya, pembunuh apa macam jahat. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, dan kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam roh Allah kita. Ini disucikan, dikuduskan sama. Padahal
Seharusnya bukan sama, saudara. Saya baca, saya cek, kenapa kok disucikan, ditulis lagi dikuduskan, apa bedanya? Kan sama. Maka saya cari di King James Version dan bahasa Yunaninya, saudara. And some of you, ya kan? But ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified. Jadi yang pertama disucikan, bahasa aslinya dicuci, dibasuh, dibersihkan. Yang kedua betul, ya kan? Dikuduskan, sanctified. Jadi kita setelah dibaptis, kita dicuci, dibersihkan dulu supaya kita benar-benar bersih. Revelation mengatakan, unto him that love us and wash us from our sin in his own blood. Wash artinya dimandikan, dicuci, dicelup dengan darah Yesus. Jadi kata-kata dicuci ini, disucikan ini, dicuci, dibasuh, dicelup, ya, dimandikan kita ke dalam darah Yesus. Itu artinya wash, dicucikan. Ya. Jadi saudara, tidak sama. Supaya apa? Supaya menjadi ciptaan yang baru. Sebelum kita dibasuh dengan darah Yesus, kita masih hidup yang lama, ciptaan yang lama. Kita ciptaan yang baru. Ya. Jadi beda, saudara. Jadi kita benar-benar tahu, ya, seperti apa sih Pak? Kira-kira proses itunya Pak. Kita lihat di perjanjian lama, saudara ya. Ini perjanjian lama. Di sini ada bait Allah. Ya. Ada 4 bagian. Ini pelataran, ya, ruang kudus, ruang maha kudus, ya, di mana Allah bertakhta, ya kan? Di mana Allah hadir, di mana Allah di situ ada. Ya. Pertama kali orang Yahudi akan mempersembahkan korban, ya, korban. Ya. Di mezbah ini juga ada mezbah, ya. Korban, taruh kambing atau domba atau lembu, taruh. Ya. Oleh imam dia dibakar semua. Ya. Ini pembakaran penebusan dosa, ya kan? Habis itu imam itu turun ke lebar ke bejana air ini. Untuk apa? Menguduskan, disucikan, basuh tangan, basuh kaki, baru masuk ke ruang ibadah, ruang kudus. Di sini ada ukupan, ada roti, macam-macam saudara. Jadi ini prosesnya. Jadi setelah kita ada pengorbanan, ya, ada korban bakaran, baru dia mencuci tangan, mencuci kakinya, baru masuk ke ruang kudus, di mana kita akan bertemu dengan Tuhan. Dan itu kita harus ikuti juga tuh. Jadi kita harus kudus, baptis, ya kan? Jadi saudara, kita harus tahu. Tapi setelah sampai ke kudus, di sini ada tabir yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus. Jadi orang tidak bisa masuk situ. Hanya imam besar yang terpilih setahun sekali masuk. Jadi imam-imam hanya masuk di ruang kudus saja, saudara. Ya. Tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, menebus dosa-dosa, tetelestai, semua selesai, sudah selesai. Langsung tabir bait Allah terbelah. Sehingga semua orang bisa melihat tabut perjanjian, tabut Allah. Artinya apa saudara? Kalau dulu orang tidak bisa berjumpa dengan Allah. Di sini ada namanya tabut perjanjian, tabut Allah. Ya. Isinya adalah 10 perintah Allah. Ya. 2 loh batu, tongkat Harun dan roti mana. Ya. Di tabut itu ada itu lambang hadirat Tuhan, lambang Tuhan sendiri. Jadi di tabut itu ada 2 loh batu, firman Allah. Dan firman itu melambangkan Yesus sendiri. Yang kedua ada tongkat Harun, tongkat Imam Harun. Itu melambangkan Yesus sebagai imam agung. Dan ada roti mana di dalam tabut itu, melambangkan Yesus sebagai roti hidup. Jadi itu melambangkan Yesus sendiri. Dan orang kalau masuk ke dalam ruang Maha Kudus, tidak bisa sembarangan. Prosesnya panjang. Ya, korban dulu, disanctify dulu, dibersihkan. Baru di sini aja ada ukupan. Ukupan apa? Lambang puji-pujian. Dikasih ukupan, ya tiap hari, tidak boleh berhenti, lampunya nggak boleh mati, tambah minyak lagi. Di sinilah imam-imam dia menyalakan ukupan, itu lambang sebagai pujian. Maka saudara, kita kan kalau pujian itu Allah bertakhta di pujian. Nah, dari itu baru ke mampus. Tapi Yesus mati, tetelestai, tabir itu terbuka sehingga semua orang, kita pun bisa menghampiri Tuhan secara langsung.
Jadi kita tidak perlu lagi ke Yerusalem untuk berdoa. Ya. Tidak perlu lagi saudara. Maka Yesus berkata, kita ada ayatnya saudara. Kata Yesus padanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, ya perempuan Samaria, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Lihat nih, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi jelas sekali saudara, bahwa zaman dulu orang harus menyembah melalui imam, nyembeli kambing, cuci tangan, cuci kaki, semua ya. Bahkan itu masih dilakukan oleh saudara kita, mau sembahyang, mau ibadah, cuci tangan dulu, cuci kaki dulu, masuk. Ya. Itu zaman Nabi Musa dulu saudara. Zaman sekarang tidak lagi. Ya. Jadi kita sudah dibuka oleh Yesus tabir itu, maka kita bisa menghampiri Yesus dimanapun kita berada. Baik di kamar kita lagi nyetir, di gereja saat ini, kita bisa menghampiri Yesus, berjumpa dengan Yesus melalui Tuhan melalui Yesus. Amin saudara. Kita lihat ya, ini zaman orang Yahudi sampai sekarang ini. Dia masih menganggap di tembok ratapan ini Tuhan hadir. Jadi yang tembok ratapan ini Tuhan hadir. Masih menyembah, berdoa di tembok. Ya kan? Dianggap suci. Dianggap Allah hadir tembok ini. Maka dia berdoa, meratapi dosa-dosanya, berdoa saudara. Dulu namanya bukan tembok ratapan, tembok barat. Sisa dari bait Allah. Tapi karena banyak orang meratap di situ, ada dosa-dosanya, menangis, tak ampun. Maka terkenal dengan tembok ratapan. Ya. Jadi ini sudah salah. Karena begitu Yesus mati, tabir terbuka, kita tidak perlu lagi menyembah di Yerusalem. Atau di gunung-gunung atau di bukit-bukit. Tapi kita menyembah dimanapun kita berada. Termasuk di gereja ini. Kita melihat Tuhan hadir. Nah kalau nggak hadir, ngapain kita ke gereja? Kan Tuhan udah omnipresent, udah ada. Jadi kita berdoa bisa di mana saja. Bahkan Yesus mengajarkan kita berdoa. Yesus ngomong gini di bukit. Kalau kamu berdoa, masuklah ke kamar, kunci pintu dan berdoalah. Yesus tidak berkata, kalau kamu berdoa, pergilah ke Yerusalem, tur Holy Land. Berdoa di sana. Enggak, ini orang-orang masih keliru. Masih menganggap Allah ada di tembok ini. Ada nggak? Ya ada, semua juga ada. Di samping juga ada, dimanapun ada. Allah itu hadir. Jadi dimanapun ada, di situ ada. Tapi dia menganggap Allah hanya hadir di tembok ini. Masih percaya di Bait Salomo masih ada. Kalau Allah ada di sini, kenapa bisa dihancurkan? Justru Allah yang menghancurkan Bait Allah itu melalui Romawi. Kenapa? Kalau nggak dihancurkan, Yesus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau nggak dihancurkan, orang akan ke Bait Allah terus. Maka diizinkan dihancurkan. Tidak perlu ada tabir atau imam, nggak perlu, kita berdoa langsung pada Yesus. Maka patung tembaga ular tembaga Musa itu juga dihancurkan. Karena sebelum dihancurkan masih disembah orang. Jadi orang Yahudi suka menyembah gitu saudara. Dulu saya juga demikian, saya nggak tahu saudara. Ini jadi kita menyembah di sini saudara. Cukup di rumah aja, di kamar. Ya kan? Dulu saya juga nggak tahu. Waktu saya ke Yerusalem, dititipin kertas sama jemaat. Pak, ini kertas apa isinya? Doa-doa saya Pak. Saya minta banyak, minta 1, 2, minta ini, mintanya banyak sekali. Ya, saya nggak tahu juga kan. Saya bawalah kertas itu. Saya selipkan tembok ini. Saudara. Aku benar-benar nggak tahu loh. Nggak sadar itu salah saudara. Itu salah. Jemaat kita nih. Pak tolong Pak, saya butuh banyak. Pak tolong Tuhan Pak, butuh rumah, butuh ini kerjaan ini. Sederet loh. Saya masukkan tembok, saya foto dulu. Saya masukkan tembok. Saya tuh percaya bahwa tembok ini ada hadap Tuhan. Siapa yang berdoa di sini pasti diterima Tuhan doanya kan. Sekarang saya banyak belajar Alkitab, banyak menggali Alkitab, baru sadar loh. Ternyata ini nggak boleh. Kita jadi namanya sakral.
Jadi apa namanya itu kayak tempat yang harus dipuja, sembah apa? Keramat, dari keramat, paganisme tidak boleh. Jadi tidak boleh. Boleh gak doa di sini? Boleh. Kamu doa di sini, di hotel boleh, di puncak gunung boleh, di mana pun boleh. Tapi tidak boleh menganggap bahwa hanya di sini ada Tuhan, di mana-mana ada Tuhan. Ya kan? Jadi kalau saya kesal lagi, saya nggak mau doa lah, malu saya. Saya foto aja. Saya doa kayaknya Tuhan ada di sini ya. Itu loh. Tuhan ada di mana-mana. Maka saya berkata, kamu masuk ke kamar, kunci pintu, udah ngobrol aja sama aku. Aku dengar kok, nggak perlu ke Holy Land, nggak perlu di sana tembok kamu doa. Banyak loh orang-orang Indonesia yang ke sana tuh bawa list doa loh saudara. Ditempel-tempel dan saya lihat Google lagi ternyata habis itu udah sepi orang tuh itu dicaputin semua, dibuang sampah. Ada Google-nya, dibuang sampah tiap hari dibuang sampah. Kalau nggak penuh kan, sampai celah-celah manapun sudah penuh doa-doa kita itu dibuang sampah. Jadi saya benar-benar nggak tahu tuh. Lain kali kalau ada orang gitu, Pak, titip doa Pak, meratapan. Udah kamu masuk kamar, meratap sendiri. Meratap sendiri kamu doa sama Tuhan. Saya nggak tahu, memang kita nggak tahu ya. Namanya proses pemurnian. Jadi itu masuk proses pengudusan. Yang salah-salah Tuhan murnikan. Yang salah-salah Tuhan cuci basuh habis supaya kotoran bersih dari masuk kecil keluar satu. Lama-lama murni. Nah saya nggak tahu gitu. Nah ini satu kotoran saya. Saya nggak tahu kan satu kesalahan. Jemaat, ayo titip, saya masukkan nih. Nanti doa kamu, buktinya juga nggak dikabulkan kan doanya. Nggak dikabulkan doanya. Makanya kalau kita mau dikabulkan doanya, kita masuk kamar, kunci, meratap sendiri, nangis sendiri. Tulsi, kamar ratapan. Nah gitu ya saudara ya. Aduh, ada-ada aja nih. Saya dikerjain jemaat loh, kerjain. Tapi saya nggak tahu, saya sadar, saya salah, saya mengakui. Itu satu kotoran kecil keluar. Lama-lama akan jadi emas murni. Efesus 5 ayat 26-27. Untuk menguduskannya sudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Pada demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat dan kerut atau yang serupa itu. Tapi seorang jemaat kudus dan tidak bercela. Kalau zaman dulu untuk mencuci, untuk menguduskan, orang mau ibadah, orang mau sembahyang, pasti cuci kaki, cuci tangan dulu. Seperti yang dilakukan oleh saudara kita. Tapi enggak lagi sekarang. Kita dicuci oleh air dan firman. Apa air artinya? Kita dibaptis. Ya. Dan kita dibaptis Tuhan firman beserta kita, saudara. Itulah. Jadi perjanjian lama baru beda, saudara. Yang lama masih pakai air. Tapi yang baru kita sudah dibaptis. Ya. Dan kita belajar kepada Tuhan. Ya. Ini lihat saudara. Kisah para Rasul 2 ayat 38, jawab Petrus pada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk mengampuni dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi orang bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Sang Penebus, itu adalah pertama-tama adalah harus dibaptis. Kenapa dibaptis? Itu dicelupkan, ditenggelamkan dosa-dosa kita. Berarti matikan dosa kita. Ketika naik dari air, kita sudah bangkit kembali menjadi ciptaan yang baru. Maka kata baptis adalah baptiso, mencelup, membenamkan. Jadi dicelup, dibenamkan, lambang dosa kita dimatikan. Kita mati dalam dosa. Dan kita bangkit sebagai ciptaan yang baru. Dan firman Tuhan, Roh Kudus akan bersama kita, saudara. Jadi beda ya. Jadi kita harus benar-benar mulai belajar. Tetapi kalau kita sudah menerima Yesus dan dibaptis, mengapa Pak perlu disanctified lagi? Kenapa perlu kita harus dikuduskan lagi? Saudara, kalau kita terima Yesus sebagai Tuhan dan bertobat, kita dibaptis, langsung kita mati, kita masuk surga. Tetapi masalahnya kita percaya Yesus, pergi ke gereja, ibadah, dan kita dibaptis, tetapi kita masih hidup. Lah hidup kita tuh lama. Kita nggak tahu berapa bulan, berapa tahun, nggak tahu. Lah selama hidup itu kita bisa terkontaminasi lagi dengan dosa-dosa. Amin saudara. Maka banyak orang-orang gereja, orang-orang Kristen bisa jahat-jahat. Jadi dia menghambakan dirinya lagi dengan dosa.
Jadi sudah baptis, bahkan dia mungkin dosen teologi, mungkin dia pendeta, gembala, bisa dosa, bisa. Maka kita harus mengejar kekudusan, dimurnikan. Hidup ini nggak gampang, saudara. Kita hidup di dunia yang jahat loh. Di dunia yang jahat, kita digesek, ditolak, disakiti, dihindari teman kita, keluarga kita, orang tua kita, mertua kita disakiti loh, dikocok sama semua orang. Kalau kita tidak mengejar kekudusan, tidak mempertahankan kita punya baptisan kekudusan, maka kita akan jatuh dalam dosa lagi, saudara. Dan kita kalau dalam dosa, kita akan menghambakan diri kita kepada iblis lagi. Dan kita akan mati. Jadi kita harus mempertahankan kekudusan selama kita hidup. Itu namanya justify, pengudusan, penyucian hidup kita. Maka harus mengejar kekudusan. Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kita sudah percaya Yesus, dibaptis, yes. Tapi kita belum mati. Selama kita hidup, kita harus hidup dengan damai. Dengan apa, saudara? Damai. Ya. Apa? Damai. Jangan berantem terus. Ya. Diajak berantem jangan mau. Udah kamu berantem sendiri sama orang lain. Itu aja. Jadi dulu kita juga diproses gereja ini. Diproses 6 tahun ini. Tahun ini gereja ini 6 tahun diproses. Dikuduskan. Dimurnikan. Dimurnikan bukannya enak. Enggak. Wadah berantem. Itu tiap tahun, tiap bulan, tiap minggu kali. Proses itu gak enak, saudara. Gak enak. Dipanaskan. Gak enak, saudara. Ketemu orang aneh-aneh. Ketemu orang jahat, ketemu orang gini. Dipanaskan terus. Tapi kita harus mengejar kekudusan. Kita harus tetap hidup damai. Kalau mereka gak mau damai, biarkan saja. Kalau orang nyakiti kita, biar saja. Karena apa? Kita mengejar kekudusan. Ingat, tanpa kekudusan, kita tidak bisa melihat Tuhan. Artinya kita tidak bisa masuk ke surga. Jadi kita harus hati-hati. Jangan terjebak dengan hidup di dunia ini. Waduh, ini enak nih. Wah, ini bangga. Waduh, dipuji, dimuliakan, diikuti banyak orang. Tetapi akhirnya tidak sampai ke surga. Di sini siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan dulu. Ada yang angkat tangan nih? Masuk surga semua ya. Tapi jangan angkat tangan saja. Kejarlah kekudusan hidup damai. Jadi kalau kita ditampar pipi kiri, berikanlah pipi kanan. Pak, kalau kanan tonjok aja Pak ya? Enggak lah. Enggak, ada eji lain mengatakan kalau kamu ditampar pipi yang satu, berikan yang lain. Jadi kita enggak bisa menghindar, saudara. Enggak bisa menghindar. Jadi kita harus benar-benar damai. Memang enggak enak damai ya, tapi ya kita harus damai juga ya. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Ya, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ingat, kekudusan, pengudusan sangat perlu. Ya. Hendaklah kamu menjadi kudus. Jangan turuti hawa nafsu kita. Jangan emosi, jangan balas dendam. Jangan kita membalas mereka, jangan, enggak usah. Kuduslah kita. Ya. Bahwa kita harus menguasai hidup kita. Ya. Seumur hidup kita. Kita lihat ayat tadi ya. Kita lihat di dalam seluruh hidup kita. Kita harus benar-benar kudus. Artinya selama kita masih hidup, itu kita tidak boleh berantem. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ingat ya, kita harus benar-benar menjaga kekudusan sampai Tuhan datang. Dengan cara apa? Hidup yang benar, tinggalkan dosa, tinggalkan cara hidup yang lama. Dikatakan di sini adalah ya, di dalam seluruh hidup kamu. Selama kita hidup, memang gak enak, saudara, berat.
berat. Kita kalau disakiti itu berat. Maka disini living a holy life in a unholy world. Hiduplah kudus di tengah-tengah umat yang bengkok, yang gak kudus, yang jahat. Bisa gak? Bisa. Kalau kita mau, kita bisa. Kita bisa hidup dengan kudus, dengan benar, ya, di tengah-tengah dunia yang jahat. Ada kok orang yang demikian. Siapa namanya? Lot. Kita lihat Lot ya. Lot itu hidup mana? Di Sodom, ya, Gomora. Itu tiap hari orang itu jahat. Sekota itu tidak ada orang yang baik. 10 orang nggak ada. Hanya Lot saja sama keluarganya yang baik, yang benar, yang kudus. Yang mereka semua orang jahat, nggak ada satupun yang benar, saudara. Ya kan? Enak nggak? Nggak enak. Kalau tiap hari lihat kejahatan, ya, perzinahan yang nggak normal, terus orang-orang jahat, maka dia jiwanya tersisa. 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya benar-benar tersiksa. Memang orang benar kalau tinggal di tengah-tengah orang jahat itu tersiksa. Tersiksa, saudara. Coba di kita ini benar nih, ya, nggak neko-neko. Tapi sekaligus jahat semua, stres, saudara. Udah saya kurus loh, nah saya stres loh. Stres, ya. Saya saja kadang-kadang kalau lihat teman-teman pendeta gitu ya, saya stres, saudara. Kok begini jadinya ya? Kita kalau lihat ke STT, sekolah teologi, sekolah kerohanian, saya kaget loh. Kok ternyata nggak seperti yang saya bayangkan ya. Saya pikir tuh orang-orang teologi itu kayak malaikat-malaikat tuh loh. Ya kan? Orang yang pengen jadi hamba Tuhan, hidupnya kayak malaikat-malaikat, ya, belajar udah murid Yesus. Tapi saya masuk ke dalam, saudara, saya agak sedih, agak stres, agak tersiksa juga, terguncang imanku, saudara. Ini kenapa saya begini? Bukan terguncang iman, terguncang jiwa. Ya kan? Kok saya begini semua? Jangankan mereka masih belajar, sudah lulus jadi pendeta pun membuat saya tergoncang jiwaku, saudara. Kaget saya. Saya pikir itu semua malaikat loh. Saya kaget. Jadi kita kalau hidup mau benar, kalau kita hidupnya benar kata Tuhan, kita lihat orang nggak benar, kita stres loh. Bisa menghindar, menjauhi. Kalau bisa aku blok semua, benar. Jadi aku blok semua. Habis lihat teman sendirian saya. Sama jemaat aja. Benar, saudara. Saya bisa blok semua loh. Lama-lama habis tinggal jemaat AOC aja yang ada. Iya kan? Nggak masalah. Lot itu jiwanya tertekan, tersiksa. Dia hidupnya kudus, keluarganya kudus. Maka ketika Yesus datang, penghukuman datang, Lot yang diselamatkan dulu. Maka dihancurkan Lot. Tetapi sayangnya istrinya telah terkontaminasi oleh keindahan Sodom dan Gomora. Dia noleh ke belakang udah mati, dia jadi tiang garam. Jadi saudara, Lot istrinya tuh kasihan. Dia udah kepikiran terus, aduh rumahku hancur, aduh emasku 5 kilo di mana tuh? Aduh perakku, emasku di laci, siapa yang ngambil nanti? Dia begitu. Dia menoleh ke belakang, melihat keadaan Sodom dan Gomora. Barangkali gak ada hukuman, barangkali gak dihancurkan, dia balik lagi kan. Dia mencoba-coba, gak taat. Dia memikirkan mungkin hartanya, hidup yang enak. Dia terkontaminasi oleh dosa. Dan dia tidak selamat karena dia tidak kudus. Jadi saudara, ya, kita setelah di-redeem, ya, ditebus dosa-dosa kita, ya, kita dibaptis, kita masih harus melakukan pengudusan diri. Jangan sampai kita punya itu hilang keselamatan. Orang berkata, Pak, sekali selamat tetap selamat. Salah, saudara. Hari ini saya kasih renungan Roma 8 ayat 1. Di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Tidak ada lagi penghukuman bagi yang ada di dalam Kristus. Tapi itu putus. Saya baca aslinya.
yang tidak berjalan menurut keinginan daging, tetapi menurut roh. Jadi itu LAI juga kurang tepat juga, saudara. Makanya kadang-kadang kita heran loh, kenapa dipotong? Itu penting sekali. Itu menyesatkan, terus aja. Saya berani ngomong, itu menyesatkan. Oh Pak, saya percaya Yesus di dalam Kristus, saya pasti selamat, tidak ada penghukuman lagi. Kita nggak lihat yang dipotong itu. Apa arti orang di dalam Kristus? Yaitu orang yang tidak berjalan menurut hawa nafsu, menurut kedagingan kita, tapi menurut roh. Nah, itu yang dalam Kristus. Nah, akhirnya terjadilah hipergrace. Maka banyak manusia, banyak orang akan masuk ke neraka, dihukum gara-gara itu. Dia pikir bangga, wah ke gereja, pelayanan, khotbah, aku pasti masuk ke surga, nggak ada penghukuman lagi. Begitu mati, loh, kok panas, kok neraka? Lah kamu nggak baca selanjutnya kok. Nah nggak tahu Tuhan, kan dipotong. Supaya motong LAI. Jadi nggak boleh, saya ngomong apa dia LAI saya sebut, karena dia yang mengeluarkan Alkitab. Harusnya adalah tidak ada lagi penghukuman bagi siapa yang di dalam Kristus, yaitu yang berjalan tidak menurut daging tetapi menurut roh. Itu tandanya orang berjalan dalam Kristus. Jadi kalau kita pulang gereja masih hidup kedagingan, masih marah-marah, masih ngomel-ngomel, masih menipu, masih berzina, masih berbuat dosa, berbuat jahat, nyakitin orang, kita belum di dalam Kristus. Dan kita belum kudus. Dan kita akan menerima penghukuman. Jadi hati-hati saudara. Tim musik siap, boleh silakan. Ya, hari kita belajar. Ya. Jadi hari ini kita melihat anak domba telah disembelih, menebus dosa-dosa kita. Ini adalah gambaran Yesus yang mati di kayu salib. Dan kita harus benar-benar menghargai pengorbanan Yesus. Jangan kembali lagi pada dosa. Jangan kembali lagi memperhambakan hidup kita ke dalam tangan iblis. Kita rugi sudah. Mati kita masuk ke neraka. Dan nanti minggu ini kita akan belajar mengenai pembenaran dengan iman. Amin sudah.